Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan fisika mengenai kesetimbangan benda tegar. Oke, sebelumnya bantu like dan subscribe dulu channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Jika sigma F adalah resulutan gaya dan sigma tau adalah resulutan momen gaya, maka syarat kesetimbangan benda tegar adalah: syarat untuk kesetimbangan benda tegar yaitu sigma F sama dengan 0, resulutan gaya sama dengan 0 untuk gaya-gaya dalam arah horizontal yaitu sigma Fx sama dengan 0, dan gaya-gaya dalam arah vertikal yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kemudian resultan momen gayanya sigma tau sama dengan 0. Dan jawaban yang sesuai adalah C. Lanjut soal nomor 2. Sebuah benda dengan berat 20 Newton digantung dalam keadaan setimbang dengan dua buah tali yang masing-masing membentuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Besarnya tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah. Untuk memudahkan gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini, kita lukis sesuai dengan arah gayanya ya. Ini arah gaya tegangan tali T1, arah gaya tegangan tali T2, dan gaya berat W. Kemudian sudut antara T1 dan T2 terhadap bidang atas 60 dan 30 derajat, berarti T1 dan T2 siku-siku sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk T2 dan W yaitu 30 derajat ditambah 90, 120 derajat. Sedangkan T1 dan W yaitu 360 derajat dikurangi 90 dikurangi 120 jadi 150 derajat. Setelah itu untuk mencari T1 dan T2 kita menggunakan perbandingan sinus ya. Aturan perbandingan sinus T1 dibagi dengan sin sudut di depannya. Sehingga kita dapat menulisnya menjadi T1 per sin 120 derajat sama dengan ambil yang W per sin 90 derajat. Masukkan nilai T1 dicari ya, dibagi sin 120 derajatnya setengah akar 3. Sama dengan W sudah diketahui 20 Newton, 20 per sin 90-nya 1. Kali silang diperoleh T1 sama dengan setengah akar 3 kali 20 sama dengan 10 akar 3 Newton. Selanjutnya ambil lagi yang T2 dibagi dengan sin sudut di depannya, yaitu T2 per sin 150 derajat sama dengan W per sin 90 derajat. Masukkan nilai T2 per sin 150 derajat sama dengan setengah, T2 per setengah sama dengan 20 per 1. Sehingga diperoleh T2 sama dengan setengah kali 20 sama dengan 10 Newton. Dan jawaban yang benar C. Lanjut soal nomor 3. Balok A, B, dan C tergantung pada rangkaian tali seperti pada gambar. K1 dan K2 adalah katrol yang licin. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan sistem dalam keadaan seimbang, maka massa A adalah. Yang ditanyakan massa pada balok A ini. Dari sistem ini gaya-gaya yang bekerja adalah untuk balok A yaitu WA, balok B-nya WB, dan balok C-nya WC. Dan sistem dalam keadaan setimbang pada titik ini ya, yang di B ini kita tandai dengan titik merah. Dan untuk memudahkan dari titik setimbang ini kita lingkari sehingga gaya-gaya yang bekerja kita buat dalam bentuk diagram seperti di bawah ini. Yaitu dari titik setimbang ini untuk WA dengan arah tali sama ya. Kemudian juga WC sebelah kanan dan WB ke bawah. Nah, sudut yang diketahui yaitu alfa yang ini.
sehingga WA dan WC sudutnya 180 min alfa. Kemudian WC dan WB siku-siku sudutnya 90 derajat. Karena yang ditanyakan adalah massa A, maka kita cukup buat perbandingan aturan sinus ya, WA dan WB. WA per sin 90 derajat ya, sudut yang di depannya, sama dengan WB per sin 180 min alfa. Setelah itu WA sin 90-nya 1, WA per 1 sama dengan WB per sin alfa. Di sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Masukkan nilainya, WA sama dengan WB-nya 120 dari 12 kg kali 10 ya, jadi 120 Newton. Dibagi sin alfa 3/5. Sehingga diperoleh WA sama dengan 120 per 3, 40. Kemudian dikali 5 sama dengan 200 Newton. Dijadikan kilogram dibagi 10 sama dengan 20 kg dan jawabannya C. Lanjut soal nomor 4. Batang AB beratnya 4 Newton bersandar pada dinding yang licin dan terletak di atas lantai yang kasar dan koefisien gesekan mu sama dengan 3/4 seperti pada gambar di bawah ini. Dalam keadaan seimbang, gaya normal yang bekerja pada ujung A dan B berturut-turut besarnya adalah. Langkah pertama, kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada batang yang bersandar pada dinding ini. Seperti ini ya, untuk ujung batang pada A, berarti tegak lurus dinding NA. Kemudian ujung bawah batang pada lantai, kita tulis dengan NB. Kemudian gaya geseknya FB dan gaya beratnya W pada tengah-tengah batang. Dari soal di atas diketahui W-nya 4 Newton. Kemudian koefisien gesek mu sama dengan 3/4. Nah, setelah itu kita gunakan syarat kesetimbangan yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi kita cari gaya-gaya yang arahnya vertikal yaitu W dan NB. Kita tulis NB min W sama dengan 0 karena arahnya berlawanan. NB sama dengan W atau NB sama dengan 4 Newton. Kemudian ambil lagi yang arah horizontal yaitu FB dan NA. Sigma Fx sama dengan 0 atau NA min FB sama dengan 0. FB-nya kita rubah menjadi mu NB. Jadi NA sama dengan mu NB. Masukkan nilai mu-nya 3/4 kali NB-nya 4 diperoleh NA sama dengan 3 Newton. Sehingga jawaban yang benar D. Soal nomor 5. Pada tengah-tengah batang AB digantungkan sebuah balok bermassa 8 kg. Besarnya tegangan tali yang terjadi bila massa batang diabaikan adalah. Diketahui massa balok 8 kg berarti beratnya W sama dengan 80 Newton. Dan gaya bekerja pada sistem kita gambar menjadi seperti ini. Batang AB, kemudian tegangan tali T dengan sudut 30 derajat terhadap batang. Kita ambil yang komponen vertikalnya, tegak lurus batang T sin 30 derajat. Kemudian gaya berat batang yaitu W. Sedangkan pusat momennya yaitu di titik A dengan jarak setengah L dari W dan L dari T sin 30 derajat. Setelah itu kita gunakan sigma tau A sama dengan 0. Yang searah jarum jam yaitu W dan perawanan arah jarum jam T sin 30. Kita tulis menjadi W kali setengah L dikurangi T sin 30 derajat kali L sama dengan 0. Atau W kali setengah L sama dengan T sin 30 derajat kali L. L-nya kita coret dan W-nya kita ganti 80 sehingga 80 kali setengah sama dengan T kali sin 30-nya setengah. Jadi T kali setengah. Setengahnya kita coret diperoleh T sama dengan 80 Newton. Dan jawabannya B. Soal nomor 6. Sebuah batang XY yang beratnya 10 Newton bertumpu pada tombok di X. Batang ditahan secara horizontal oleh gaya F yang bekerja di Y.
dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal seperti ditunjukkan oleh gambar. Berapa besar F? Untuk penyelesaiannya, kita lukis terlebih dahulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Dengan gaya F, kita ambil komponen yang tegak lurus dengan batang, yaitu arah vertikal. F cos 60 derajat karena di samping sudut. Kemudian berat batang di tengah-tengah batang ya, W. Dengan panjang batang L dan setengah batangnya setengah L. Berat batang yaitu 10 Newton dan pusat momennya di titik X. Dengan menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar, kita gunakan sigma tau X sama dengan 0. Gaya berat W searah jarum jam, sedangkan yang F cos 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Dapat ditulis menjadi W kali setengah L min F cos 60 derajat kali L sama dengan 0. Atau W kali setengah L sama dengan F cos 60 derajat kali L. L-nya bisa dicoret dan W-nya diganti dengan 10 Newton. Sehingga kita tulis menjadi 10 kali setengah sama dengan F kali cos 60 derajat sama dengan setengah. F kali setengah. Setengahnya bisa dicoret sehingga diperoleh F sama dengan 10 Newton. Dan jawabannya B. Soal nomor 7. Jarak sumbu kedua roda depan terhadap sumbu kedua roda belakang sebuah truk yang bermasa 3000 kg adalah 3 meter. Pusat massa truk terletak 2 meter di belakang roda muka. Maka beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk tersebut adalah. Untuk memudahkan, kita gambar truknya seperti ini. Truk dengan gaya berat W, jarak antara roda muka dan belakangnya 3 meter. Kemudian roda muka ke titik beratnya 2 meter. Dan dari titik berat ke roda belakangnya 1 meter. Diketahui massa truk 3000 kg berarti W dikali 10 jadi 30.000 Newton. Yang ditanyakan beban yang dipikul oleh kedua roda depan. Kita cari NA-nya. NA ini dapat kita peroleh dengan patokan titik P sebagai pusat momen dan syarat kesetimbangan benda tegar di titik P yaitu sigma tau B sama dengan 0. Kemudian NA kali 3, NA-nya searah jarum jam, jaraknya 3 dari titik B berarti NA kali 3, dikurangi W-nya dalam arah berlawanan arah jarum jam, jaraknya 1 dari titik B, sama dengan 0, atau 3NA sama dengan W, 3NA sama dengan 30.000, diperoleh NA sama dengan 10.000 Newton, atau 10 kN. Dan dengan menggunakan cara cepat, yaitu NA sama dengan jarak titik berat W ke roda belakang sebagai pembilang ya, jaraknya 1 dibagi dengan jarak AB sepertiga kali gaya beratnya 30.000 sama dengan 10.000 Newton atau 10 kN. Dan jawabannya B. Soal nomor 8. Pada gambar di bawah, sistem dalam keadaan setimbang. Perbandingan massa A dengan massa B adalah. Yang ditanyakan massa A ya dan massa B perbandingannya. Untuk tali yang menghubungkan massa ini kita misalkan dengan TA. Dan tali yang menghubungkan dengan massa B adalah TB. Gaya berat di A WA, yang ininya W dan di B adalah WB. Untuk sistem yang setimbang, WA dan TA ini sama ya, sama dengan MA kali G. Demikian juga TB sama dengan WB sama dengan MB kali G. Setelah itu kita perhatikan titik setimbang yang merupakan pertemuan dari 3 tali TA, TB, dan W. TA dan TB sudut 90 derajat, TB dan W sudut 150 derajat, dan sisanya TA dan W 120 derajat. Dengan aturan perbandingan sinus, yaitu TA per sin 150 derajat sama dengan TB per sin 120 derajat.
TA-nya kita ganti MAG ya, MAG per sin 150 derajat setengah sama dengan TB-nya MBG per sin 120 derajatnya setengah akar 3. G-nya sama coret, kemudian setengahnya juga sama ya, coret. Sehingga menyisakan MA per MB sama dengan 1 per akar 3. Jadi jawabannya A. Soal nomor 9. Pada sistem pusat timbangan berikut diketahui berat balok A adalah 240 Newton. Jika koefisien gesek statis antara balok A dengan meja adalah 0,5, maka berat balok B adalah. Untuk gaya yang bekerja pada sistem ini, balok A gaya gesek FA ya ke kiri, kemudian gaya beratnya WA ke bawah, gaya normal NA ke atas, dan gaya tegangan tali TA. Kemudian yang balok B beratnya WB dan tegangan talinya ini T. Kita tinjau satu persatu untuk balok A dulu. Diketahui mu sama dengan 0,5. Kemudian NA-nya sama dengan WA. Ini karena keadaannya setimbang atau diam. TA sama dengan FA. Setelah itu NA sama dengan WA artinya 240 Newton. Kemudian FA sama dengan mu kali NA sama dengan 0,5 kali 240 sama dengan 120 Newton. Sehingga TA-nya juga sama ya, sama dengan FA sama dengan 120 Newton. Kemudian kita tinjau yang balok B. Untuk memudahkan kita gunakan sama seperti sebelumnya. Titik ketimbangnya ini merupakan pertemuan dari 3 tali TA, T, dan WB. Sudutnya sudah diketahui 30 derajat berarti tambah 90 jadi 120 derajat. Kemudian TA dan WB-nya 90 derajat siku-siku, sisanya 150 derajat TA dan T. Dengan aturan perbandingan sinus, yaitu TA dibagi sin 120 derajat sudut di depannya ya, sama dengan WB per sin 150 derajat. Setelah itu TA-nya 120 dibagi sin 120-nya setengah akar 3 sama dengan WB dicari ya, dibagi sin 150-nya sin 150 derajat sama dengan setengah. Kemudian setengahnya dicoret, diperoleh WB sama dengan 120 per akar 3 sama dengan 120 per 3 akar 3 atau 40 akar 3. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 10. Sebuah balok mempunyai panjang 4 meter dan berat 100 Newton digantung seperti pada gambar. AB sama dengan 0,5 meter, BD-nya 2 meter, dan CD 1,5 meter. Perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah. Untuk posisi T1-nya di sini dan T2-nya di C. Kemudian gaya berat dari batang posisi di tengah-tengah ya, di titik O. Dan jarak OD-nya 2 meter dan AO-nya juga 2 meter. Diketahui AB 0,5 meter, CD 1,5 meter sehingga BO-nya 1,5 meter dan OC 0,5 meter. Diketahui W-nya 100 Newton. Kemudian perbandingan T1 dan T2 ini dapat kita cari dengan menggunakan aturan momen gaya. Untuk mencari T1, ambil titik C sebagai pusat momen. Sigma tau C sama dengan 0. Di mana T1 searah jarum jam dan W-nya berwarna arah jarum jam. Sehingga T1 kali BC dikurangi W kali OC sama dengan 0. T1 dikali BC-nya 2 dikurangi W100 kali 0,5 sama dengan 0. Atau 2T1 sama dengan 50. Diperoleh T1 sama dengan 25 Newton. Kemudian ambil lagi untuk T2. Titik B sebagai pusat momen yaitu sigma tau B sama dengan 0. T1, T2 berwarna arah jarum jam dan W-nya searah jarum jam. Sehingga min T2 kali BC tambah W kali OB sama dengan 0. Masukkan nilainya min T2 kali 2 ya, BC-nya 2, tambah 100 kali OB-nya 1,5 sama dengan 0. Atau 2T2 sama dengan 150 diperoleh T2 sama dengan 75 Newton.
Sehingga T1 per T2 sama dengan 25/75 sama dengan 1/3. Kita bisa menggunakan cara yang paling cepat ya untuk mencari perbandingan T1 dan T2, yaitu kita cukup melihat posisi W ya dari titik C dan titik B. Untuk T1 berarti ambil yang OC dan T2 ambil yang OB, sehingga T1 per T2 sama dengan 0,5 per 1,5 sama dengan 1/3, sehingga jawaban yang benar A. Oke, demikian pembahasan fisika dari Kaan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video Kaan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.